Katanya aku penghancur agama, katanya aku menghancurkan agama Islam. Aku beberapa kali dapat komentar kayak gitu, dapat respon kayak gitu. Meskipun kadang kalimat eksplisitnya nggak langsung gitu ya. Kadang ada yang bilang aku tuh merusak iman, melemahkan akidah, atau bikin orang ragu sama agama. Ya tentu aku secara pribadi gitu ya, aku nggak punya kepentingan untuk menghancurkan agama atau merusak iman dan sebagainya ya. Maksudnya aku nggak punya kepentingan sama sekali gitu. Yang aku lakukan ya aku berbagi mengenai apa yang aku pikirkan gitu. Apakah kemudian itu bikin orang ragu dan sebagainya, ya itu sudah dalam lingkup proses berpikir audiens gitu. Kita kan punya agensi ya, kita bisa memilih informasi apa yang mau kita terima dan bagaimana kita mengolahnya. Dan kalau kontenku bikin orang ragu dan mempertanyakan kembali, ya itu juga masuk akal sih, karena itu juga yang aku lakukan gitu. Maksudnya yang aku lakukan dalam bikin konten kan aku memulai dengan pertanyaan dan menelusuri pertanyaan-pertanyaan yang seringkali nggak ada jawaban pastinya gitu. Dan karena nggak ada jawaban pasti, makanya aku suka pakai pendekatan filosofis gitu. Jadi dalam membuat konten ini aku sebenarnya sedang melakukan philosophical exercise, tapi aku artikulasikan gitu, aku bicarakan. Jadi semua yang ada di kepalaku, aku bahasakan. Nah, tuduhan menghancurkan agama ini menarik sekali karena gini, ini menunjukkan bahwa bagi banyak orang, agama itu bukan cuma sesuatu yang diyakini gitu, tapi sesuatu yang harus terus dijaga dari pertanyaan. Nah, kenapa kritik terhadap agama begitu mudah dibaca sebagai ancaman? Kenapa agama sering diposisikan seperti sesuatu yang selalu sedang diserang? Aku merasa terutama dalam tradisi Islam, kita tuh punya victim mentality yang cukup kuat gitu. Kita ngerasa ini semua orang nih menyerang Islam gitu, banyak sekali yang memusuhi Islam gitu. Tapi menariknya banyak solidaritas keagamaan justru muncul paling kuat saat ada musuh bersama. Ketika kita sedang mengalami, ketika aku sedang mengalami pernyataan kebencian, yang mengutarakan yang ini biasanya ngajak-ngajak gitu, ayo kita lawan Kumaila, hancurkan Kumaila, blokir atau report massal konten Kumaila, lindungi anak-anak kita dari pemikiran sesat gitu, dan sebagainya. Dan pernah juga sih ada ancaman yang lebih konkret ya, misalnya ada upaya mendoxing aku dan sebagainya. Tapi gini, yang menarik menurut aku diksinya juga sih, soalnya frasa menghancurkan agama itu kan yang sering dipakai kan. Kalau agama dipahami sebagai ide, sebagai ideologi, sebagai gagasan, sebagai sistem keyakinan, sebagai kumpulan doktrin, kumpulan klaim tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang moral, wahyu, surga, neraka, dan seterusnya, maka agama ya idealnya bisa dikritik gitu, bisa dipertanyakan, bisa dianggap nggak masuk akal, bisa ditolak. Ya itu harusnya biasa, karena semua ide, semua ideologi mengalami itu. Ideologi politik juga begitu, pasti diadu antara ideologi mana dan mana, filsafat juga begitu, teori sosial juga begitu. Jadi ketika seseorang membedah konsep agama, menunjukkan kontradiksi, mengkritik sejarahnya, mengkritik doktrin moralnya, ajarannya, atau bahkan menolak klaim-klaim kebenarannya, itu tidak bisa disebut menghancurkan agama gitu. Agamanya tidak hancur dengan dipertanyakan. Itu adalah adalah tindakan memperlakukan agama sebagai sesuatu yang ada isinya, ada substansinya, dan substansinya itu yang bisa dibahas. Apakah kalau secara ide sedang dibahas, maka agama sebagai peradaban gitu, sebagai komunitas itu akan kolaps? Kan enggak. Kritisisme terhadap suatu ide itu kan bukan aksi penghapusan budaya atau penghapusan etnis. Ya idealnya dalam membahas gagasan, membahas hal-hal yang berada dalam dunia ide, ya dunia fisik kita kan nggak apa-apa. Kita nggak perlu saling menyakiti dan saling mengancam karena diskursus yang terjadi dalam dunia ide gitu ya. Ide dibalas ide,
Dan itu kultur intelektual yang menurutku indah sekali ya jika dirawat dan diwariskan gitu. Ya tapi itu idealismeku dan dunia ini tentunya tidak ideal ya. Masalah mulai muncul ketika agama gak lagi dilihat utamanya sebagai ide, tapi sebagai identitas. Identitas yang melekat dengan harga diri, melekat dengan keluarga, melekat dengan komunitas, dan melekat dengan rasa aman diri sendiri. Jadi kalau ada kritik terhadap ajaran agama itu kedengarannya nggak dilihat sebagai kritik terhadap ide dan substansinya, tapi ngerasanya itu serangan personal gitu. Karena agamanya itu terlalu melekat dengan identitasnya, dengan harga dirinya. Nah orang tuh nggak lagi mendengarkan pertanyaannya, kritikannya, karena yang mereka rasakan jadinya ancaman. Mereka merasa sedang dipermalukan, harga dirinya sedang ditawar, mereka sedang diserang, atau pegangan hidupnya lagi dicabut gitu. Nah akhirnya yang muncul bukan diskusi yang konstruktif, tapi sikap defensif dan sikap menyerang. Akibatnya yang muncul itu bukan pembahasan, bukan diskusi, tapi sikap defensif, sikap menyerang. Nah makanya istilah-istilah besar kayak penistaan agama, penghinaan agama, penghancuran iman, musuh Islam, itu jadi dipakai terus dan sering dipakai, gampang dipakai. Padahal kalau kita mau lebih jujur gitu, menghancurkan agama dalam pengertian ide itu berbeda sekali dari menghancurkan manusia gitu. Jadi gini, mengkritik Islam itu bukan sama dengan menyerang Muslim sebagai manusia. Menolak doktrin tidak sama dengan membenci pemeluknya. Nah ini perbedaan yang penting, karena kalau semuanya dicampur, kita jadi nggak bisa lagi membedakan konflik gagasan dengan konflik kekerasan yang nyata gitu. Apakah ini masalah perbedaan pendapat atau ini masalah menyakiti fisik satu sama lain gitu. Dan itu bahaya, soalnya penghancuran dalam arti yang sesungguhnya itu ya misalnya pembunuhan, pengusiran, pembersihan etnis gitu, ethnic cleansing atau pembantaian atau genosida. Nah itu kan hal yang lain lagi gitu. Ketika orang bilang agama sedang dihancurkan, itu kan kritik, bukan penghancuran. Ya kritik balas saja dengan counter kritik gitu ya, argumen balas counter argumen, balas counter argumen gitu. Jadinya aku melihat ada paradoks yang menarik, karena gini, kalau agama diyakini sebagai sesuatu yang suci, yang sudah pasti kebenarannya, absolut kebenarannya datang dari Tuhan dan dijaga oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Segalanya, punya fondasi yang kokoh dan pokoknya tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa pertanyaan dan kritik itu dianggap sesuatu yang berbahaya gitu? Kenapa misalnya satu orang, satu video, satu tulisan, satu percakapan, satu tesis kritik itu dibaca sebagai ancaman yang besar gitu. Nah itu sebenarnya mungkin jawabannya tidak tersedia dalam kerangka teologi ya, karena teologi itu dalam rangka apologis gitu. Dalam kerangka teologi ya sudah jelas bahwa agama itu tetap benar dalam kerangka pikirnya. Tapi mungkin penjelasannya kenapa orang offended, yaitu ada di kerangka sosial. Karena yang sedang dijaga itu bukan hanya ajarannya, bukan hanya doktrinnya atau tradisinya, tapi juga ada kebutuhan untuk kestabilan identitas kelompok. Dan bisa jadi juga melindungi otoritas pemuka agama, melindungi struktur moral yang ada, dan memberikan batasan yang jelas. Kita tuh nggak gitu, yang beda tuh orang lain gitu, bukan bagian dari kelompok kita. Nah, apakah agama butuh musuh gitu? Karena ketika ada kritik dianggapnya kayak musuh Islam gitu. Ya bisa jadi mungkin jawabannya nggak sesederhana
iya atau tidak gitu. Realitanya agama tidak selalu butuh musuh untuk ada. Banyak orang beragama hidup tenang, beribadah tetap aman, bisa berbuat baik, menjalani keyakinannya tanpa sibuk cari musuh, sibuk cari lawan. Itu ada banyak gitu ya, dalam realitanya itu bisa. Tapi dalam praktik sosial dan politik, agama sangat sering menjadi jauh lebih solid ketika punya musuh bersama gitu. Musuh membuat batas kelompok itu jadi jelas. Adanya musuh itu membuat orang merasa perlu merapatkan barisan, karena ini kelompoknya merasa dirinya penting, merasa terancam, dan makanya dari itu kita harus setia secara bersama-sama. Jadi bukan soal iman personal lagi gitu, bukan iman personal yang butuh musuh, tapi agama sebagai identitas kolektif itu bekerja lebih efektif kalau ada musuhnya. Nah, kita bisa lihat pola ini di mana-mana. Begitu ada pihak yang dianggap menghina simbol suci, merusak moral, menyebarkan pemikiran sesat misalnya, atau menodai kitab suci, atau mengganggu ajaran kemurnian, atau mengganggu kemurnian ajaran gitu. Solidaritas umat biasanya naik. Orang yang tadinya cuek bisa mendadak aktif. Orang yang tadinya longgar, tahu-tahu jadi militan gitu. Misalnya dia nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, tapi pas ada demo untuk bela Al-Quran, dia ikut turun meramaikan jalanan gitu, ikut marah-marah. Nah, dalam situasi kayak gitu, adanya musuh itu ternyata punya fungsi sosial yang besar gitu. Karena adanya musuh itu bikin mereka ngerasa kayak satu nasib gitu, sepenanggungan, dan mempermudah proses mobilisasi emosi juga. Dan aku rasa ini juga menjelaskan kenapa kebencian bersama sering terasa lebih efektif daripada pemahaman bersama. Karena kan untuk membangun pemahaman, orang itu kan harus belajar, harus berpikir, harus mau mendengarkan, dan kadang harus mau merevisi pandangan sendiri. Dan itu kan rangkaian yang melelahkan ya, dan lambat. Itu proses yang lambat. Belajar itu proses yang lambat. Memahami itu proses yang lambat. Apalagi ini kita sedang memahami hal abstrak yang kompleks seperti agama dan kelekatan identitasnya, dan urusan aspek-aspek sosialnya. Itu nggak bisa dicerna hanya dengan misalnya menghadiri satu kali forum majelis taklim gitu, atau membaca satu buku gitu. Biasanya pemahaman itu lahir dari pembelajaran yang panjang, perenungan yang panjang, dan kesabaran yang juga panjang. Karena harus sabar meniti keingintahuan, sabar untuk nggak dapet jawaban instan, sabar untuk menusuri pertanyaan yang jawabannya nggak instan dan nggak definitif, nggak punya batasan jelas atas kepastian jawabannya, karena ranah bahasannya tuh kompleks dan abstrak. Jadi wajar sekali jika kebijaksanaan dalam beragama itu sulit dicapai, apalagi jika tidak terlatih gitu, tidak terlatih untuk berpikir panjang, bersabar panjang, tidak terlatih untuk tidak reaktif, dan tidak terlatih untuk mau mengamati diri sendiri dan mengamati sekitar. Tapi kalau untuk membangun kemarahan itu kan gampang. Kadang satu potongan video, satu clipper video itu cukup, satu kutipan, satu framing bahwa agama sedang dihina, itu bisa cepat menyulutnya gitu. Emosi itu jauh lebih cepat menyatukan massa daripada pemikiran. Karena itu solidaritas umat dalam banyak kasus yang memang sering naiknya itu bukan karena kedalaman pengetahuan gitu, tapi karena intensitas dari rasa terancam. Dan ini bukan cuma terjadi di umat Islam aja ya, hampir semua identitas kelompok punya kecenderungan kayak gini ya, baik bangsa, partai, suku, organisasi, bahkan fandom gitu, semuanya bisa jadi lebih kompak saat ada lawan bersama. Nah, hanya saja ketika
mekanisme ini bekerja di ranah agama, efeknya tuh terasa lebih berat karena agama ini adalah, ide yang membawa klaim-klaim kesucian gitu. Jadi yang dibela itu bukan cuma sekedar preferensi atau sekedar kebanggaan kelompok gitu, tapi sesuatu yang sakral, sesuatu yang mutlak, yang harusnya nggak bisa dinegosiasikan. Nah, itulah yang bikin emosi sosialnya tuh lebih lebih tebel gitu, lebih lebih solid dan sering juga sulit dikoreksi jadinya. Kalau misalnya kita mau mundur ke masa awal peradaban dan melihat polanya ya sebenarnya yang tidak mengagetkan ya, karena agama sejak awal itu hadir sebagai bagian dari cara manusia mengatur hidup bersama. Agama memberi struktur pada dunia, membagi mana yang suci, mana yang bersih, mana yang najis, mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang termasuk kelompok kita, mana yang di luar kelompok kita. Nah, agama tuh membantu membentuk identitas kelompok, menyusun kode moralitas, memberi legitimasi pada kekuasaan, dan penataan relasi sosial. Jadi dari awal agama memang punya fungsi untuk membuat batas, dan begitu ada batas selalu ada kemungkinan muncul pihak di luar batas itu. Nah, karena itu pembentukan agama pada masa awal peradaban, ya sering juga itu merupakan respons terhadap lingkungan tertentu ya. Ada agama yang lahir untuk menata komunitas yang sedang terbentuk gitu. Ada yang lahir untuk menegaskan identitas yang berbeda dari kelompok sekitar. Ada yang muncul dengan membawa gagasan moralitas baru terhadap tatanan lama. Ada yang membedakan diri dari praktik-praktik sebelumnya. Jadi pokoknya asal sebuah komunitas dengan ide kolektif bertemu dengan kelompok lain, nilai lain, otoritas lain, dan cara hidup lain, ya, dalam proses itu agama membentuk dirinya sekaligus membedakan dirinya. Dan maka dari itu masuk akal juga kalau dalam sejarah agama bahasa tentang kebenaran itu tumbuh berdekatan dengan bahasa tentang kesesatan. Jadi bahasan kemurnian itu tumbuh dengan bahasan tentang penyimpangan gitu. Jadi ada kontrasnya. Bahasa tentang umat pilihan itu akan bersimpangan dengan tentang mereka-mereka yang tersesat, yang kafir, yang bid'ah, yang murtad, atau mereka-mereka yang merupakan musuh Tuhan. Bukan karena semua agama itu misalnya kayak apa ya, jahat dan diskriminatif, tapi memang agama fungsi utamanya di sistem identitas, dan identitas kelompok hampir selalu bukan hanya dari apa yang dia yakini, tapi juga dari apa yang ditolak. Nah, ketika agama bertemu dengan kekuasaan politik, nah mekanismenya jadi lebih kuat. Penguasa butuh legitimasi, pemuka agama butuh pengaruh, organisasi butuh loyalitas anggota. Nah, dalam situasi yang seperti itu, rasa bahaya tuh berguna, rasa bahaya tuh berfungsi efektif. Nah, jadi kalau umat diyakinkan bahwa ada ancaman di luar sana yang ingin menyerang kita, mereka akan lebih mudah diarahkan karena mereka jadi siaga gitu. Karena mereka siaga, karena mendengarkan, bisa diarahkan, mereka cenderung lebih patuh dan lebih rela dan akan lebih defensif juga. Jadi kalau misalnya ada yang ngeritik ya mereka akan tertibin gitu. Narasi musuh agama tuh ya alat yang praktis karena bisa dipakai untuk mengalihkan perhatian dari problem yang sebenarnya bisa jadi ada di dalam tubuh komunitas itu sendiri. Makanya kadang aku ngerasa tuduhan, misalnya oh ini penghancur agama gitu. Itu bukan jawaban, itu bukan penjelasan, tapi itu justru alatnya gitu, alat untuk membungkam pembicaraan gitu, untuk menghentikan diskusi. Nah, ya kalau udah dihentikan kan tidak jadinya argumen-argumen dalam kritik itu nggak sempat diperiksa gitu.
Karena begitu seseorang dikasih label, wah ini musuh agama, ini musuh Tuhan, ini penghancur iman, ini penyesat, ini pembenci Islam. Orang kan tidak udah mendapat label gitu, orang nggak perlu repot lagi membahas isi ucapannya, karena label-label itu sudah cukup memberikan sentimen agar audiens menciptakan jarak gitu. Sudah cukup untuk membangun kewaspadaan, sudah cukup untuk memastikan bahwa komunitas tetap merasa dirinya sedang bertahan dari ancaman. Dan menurutku ini juga menjelaskan kenapa orang yang mengkritik agama itu sering dianggap lebih berbahaya dari orang yang jelas-jelas memelihara kebencian. Karena orang yang marah atas nama agama itu masih bisa dipakai untuk memperkuat solidaritas. Orang yang mengajukan pertanyaan itu justru bisa mengganggu mekanisme solidaritas itu. Karena pertanyaan itu membuat orang berhenti sejenak dan memikirkan kembali cara suatu kelompok bekerja gitu. Dan pertanyaan bisa memantik orang untuk sadar bahwa mungkin sebagian dari apa yang selama ini dia rasa sebagai kebenaran mutlak mungkin ada, atau dia merasa imannya mungkin tercampur dengan rasa takut, rasa loyalitas kelompok, dan mungkin rasa kebutuhan untuk punya lawan bersama gitu. Jadi ada ruang untuk introspeksi. Jadi waktu aku dibilang menghancurkan agama Islam ya, penghancur agama Islam, aku nggak membaca itu secara deskriptif ya. Aku ngelihatnya itu kayak kayak gejala bahwa bagi banyak komunitas agama itu sudah begitu menyatu dengan identitas sosial sampai kritik itu terdengar seperti ancaman eksistensial gitu. Itu adalah gejala bahwa musuh itu ternyata ya kadang memang dibutuhkan gitu, atau setidaknya sangat berguna untuk menjaga rasa kompak. Gejala bahwa kebersamaan yang dibangun lewat ancaman itu sering lebih cepat terbentuk daripada kebersamaan yang dibangun lewat pemahaman. Kalau agama memang penting, pengaruhnya besar, membentuk hidup banyak orang, menyangkut hidup banyak orang, maka harusnya agama boleh dong diperiksa ulang, dikritisi. Nggak boleh dong agama diperlakukan seperti sesuatu yang kebal dari kritik. Agama harus bisa dibedah sebagai ide, bisa dibaca sebagai institusi, bisa dilihat sebagai fenomena sejarah, dan boleh dipahami sebagai alat pembentuk identitas. Dan kalau semua itu langsung dianggap, wah ini menyerang Islam gitu, yang sebenarnya hancur bukan agamanya gitu ya, tapi yang sedang hancur adalah kedewasaan kita, intelektualitas kita, ya kedewasaan kita dalam berhadapan dengan keyakinan kita sendiri. Kalau misalnya sebuah komunitas itu hanya bisa merasa utuh saat punya musuh, berarti yang kuat mungkin bukan imannya, tapi ikatan sosial yang dibangun lewat rasa terancam. Nah itu sebabnya tuduhan menghancurkan agama itu malah nunjukin kecemasan kelompok gitu, malah bikin kelihatan kok itu umat insecure amat gitu. Karena kalau sangat yakin pada kekuasaan Tuhan dan ajaran yang suci dan kekal, kan harusnya santai aja ya. Kalau memang percaya agamanya akan abadi, Tuhannya tidak bisa dilawan, santai aja. Tapi ya bersikap santai, maksudnya bersikap dengan kepala dingin, itu kan memang suatu kedewasaan yang perlu dilatih ya. Kadang pemuka agama malah ngajarin kita untuk gampang marah gitu. Kita harus marah gitu. Kita ini menodai harkat martabat umat, kita harus serang gitu. Dan sebagainya gitu. Karena pemuka agama melakukan provokasi, seringnya secara kolektif kita malah jadi terlatih untuk bersikap provokatif gitu. Nah sebenarnya bisa nggak sih persatuan umat dibangun lewat kedewasaan berpikir, bukan lewat musuh bersama? Bisa nggak ya solidaritas lahir dari pemahaman, bukan dari kemarahan pada musuh yang sama? Dan kalau itu susah banget, apa artinya bagi cara kita selama ini dalam memaknai iman, memaknai persatuan umat,
dan pembelaan terhadap agama, kenapa label penghancur agama itu lebih cepat dipercaya daripada isi argumen yang dibawa. Dan kalau pola ini terus berulang-ulang, sebenarnya kita sedang menjaga apa? Kita sedang menjaga kebenaran agama, atau kita sedang menjaga otoritas agama, atau kita sedang menjaga rasa aman sebuah kelompok yang insecure. Makasih udah nyimak sampai selesai. Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih udah nyimak sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.